itu akan dilanjutkan oleh Pak Rizal. Kepada Pak Dian, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk host Semar ataupun Ibu Muhaimina Hakib untuk waktunya. Saya ingin memastikan dulu apakah suara saya bisa terdengar jelas oleh Bapak Ibu. Bisa, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membawakan materi tentang membuat latihan soal interaktif berbasis web atau hot potatoes ya. Untuk laboratorium pengembangan bahasa sudah melalui beberapa mekanisme dan sudah bagus. Kami rasa pelaksanaannya dan saya berharap kedepannya akan tetap jalan. Pada kesempatan kali ini materi yang diberikan kepada kami yaitu adalah membuat latihan soal interaktif menggunakan hot potatoes. Mungkin host bisa sharing screen kami. Ya. Oke. Pada kesempatan ini kami akan memberikan materi berjudul membuat latihan soal interaktif berbasis web atau hot potatoes. Seperti kita ketahui bahwa salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh guru maupun tenaga pengajar adalah membuat soal, dan salah satu media yang digunakan itu banyak dan salah satunya adalah hot potatoes. Apa saja yang akan kita bicarakan ataupun kita gali pada kesempatan kali ini yaitu adalah mengenal jenis-jenis aplikasi soal interaktif. Kita ketahui banyak sekali platform ataupun media yang digunakan pada pembuatan soal. Kemudian sejarah hot potatoes. Kira-kira kapan dan bagaimana proses sehingga adanya hot potatoes. Yang ketiga adalah mengenal fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi pembuat soal hot potatoes, dan kemudian yaitu kenapa kita gunakan hot potatoes pada proses pembuatan soal, dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hot potatoes. Setelah yang terakhir adalah bagaimana sih proses instalisasi hot potatoes pada perangkat ataupun device yang kita miliki. Ya, jenis-jenis aplikasi soal interaktif apa sih yang biasanya kita gunakan pada pembuatan soal ya? Kita ketahui banyak sekali platform maupun media yang kita gunakan. Contohnya yaitu yang sangat familiar pertama adalah Google Form ya. Google Form itu kita gunakan pada umumnya adalah pembuat survei, kemudian untuk form pendaftaran pada saat melakukan mungkin seminar online. Selain itu juga Google Form bisa sebenarnya kita gunakan untuk membuat soal. Fitur-fitur di dalamnya juga lumayan lengkap. Ada juga yang lain yaitu adalah Office Form, Wondershare, kemudian Free Quiz Maker, Ice-Spring Quiz Maker, banyak platform media yang bisa digunakan untuk membuat soal secara online. Kemudian ada tadi Quiz Builder, Quizstar, Easy Test Maker, Classmaker, Online Quiz Creator, dan lain sebagainya. Ada juga yang lagi booming digunakan saat ini adalah Google Classroom ya. Google Classroom itu bisa kita gunakan untuk membuat soal di dalamnya.
Next-nya, sejarah. Kapan terjadi ataupun kapan dibuat hot potatoes? Kita ketahui bahwa mungkin Bapak Ibu kurang familiar ataupun telah mengetahui di mana hot potatoes ataupun mungkin melihat orang menggunakan hot potatoes, tetapi perlu kita ketahui juga bahwa sejarah terciptanya hot potatoes. Ya, hot potatoes dikembangkan ataupun diawali oleh dua orang akademisi, Stewart Atnell and Martin Holmes. Mereka adalah kedua akademisi yang berasal dari University of Victoria in Canada. Mereka membuat sebuah penelitian, membuat platform yang digunakan untuk pembuatan soal, dan ini memberikan kesempatan kepada para pendidik, pengajar untuk lebih berkreasi kepada penggunaan media di dalam pembuatan hot potatoes, dan selebihnya dikembangkan oleh Halfback Software. Apa-apa saja sih yang ada di hot potatoes, atau fitur-fitur apa sih yang bisa kita gunakan, kemudian terdapat kelebihan-kelebihan apa saja. Kita lihat ya, ini adalah salah satu tampilan dalam hot potatoes. Yang pertama adalah G-Close, kemudian Gmatch, G-Quiz, G-Post, dan Gmix. Yang terakhir adalah The Measure. Ya, seperti kita lihat di situ ada tumpukan kentang, dan memang tampilan depan dari hot potatoes adalah seperti yang kita lihat ini, ada kentang bertumpuk-tumpuk, tapi perlu diketahui bahwa ini bukan proses ataupun cara pembuatan kentang ya. G-Close, ya, ada beberapa fitur di sini. Yang utama itu adalah 5 buah. Kemudian The Measure itu kita menggabungkan dari kelima fitur pembuatan soal ini sehingga menjadi satu komponen yang ketika kita gunakan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, apa itu G-Close? G-Close adalah proses pembuatan soal yang di dalamnya itu seperti kita ketahui kalau kita membuat soal itu ada kolom yang kosong, ada titik-titik. Nah, di situ kita isi, ada dalam satu kalimat, kemudian ada yang kosong, itu kita isi. Kemudian G-Quiz itu kita membuat soal atau pertanyaan yang berupa pilihan ganda maupun jawaban secara singkat. Untuk mungkin lebih detailnya nanti bisa dibahas pada kesempatan kedua oleh Pak Rizal untuk bagaimana sih proses pembuatan soalnya, menginput, dan sebagainya. Kemudian Gmatch. Apa sih Gmatch? Gmatch adalah kalau kita di Indonesia kan itu kita menjodohkan. Ada soal di kiri, kemudian soal di kanan. Jadi kedua buah soal itu kita gabung, kita jodoh mana sih yang sesuai. Kemudian G-Cross. Ya, G-Cross itu seperti apa ya? G-Cross itu kalau Bapak Ibu familiar dengan ya, teka-teki silang itu ya. Kita membuat soal, kemudian fiturnya itu akan nanti berbentuk teka-teki silang. Nah, di situ bisa memberikan kesan bahwa ada interaksi, kemudian siswa semakin tertarik dalam penggunaan G-Cross. Yang berikutnya adalah Gmix. Ya, Gmix ini kita menggabungkan ataupun mengacak soal yang biasanya sih ini kita gunakan mungkin soal membaca, kita acak bacaan, kemudian kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih mana sih bacaan yang benar. Setelah itu dari semua komponen ini, dari kelima komponen ini digabungkan, kemudian nanti digabungkan menggunakan measure, dan selebihnya akan muncul. Next,
Kenapa kita menggunakan hot potatoes? Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali platform yang digunakan untuk membuat soal. Tadi sudah disebutkan banyak sekali, dan kenapa pada kesempatan ini saya ataupun kami memilih menggunakan hot potatoes ya. Kita ketahui hot potatoes adalah platform yang user friendly ataupun mudah digunakan untuk Bapak Ibu yang mungkin kurang familiar dengan penggunaan teknologi. Penggunaan hot potatoes sangat mudah dan kita bisa gunakan ataupun kita bisa buat, siswa bisa gunakan pada saat mengerjakan soal tersebut secara offline. Nah, kita ketahui beberapa platform yang saya sebutkan tadi itu hampir keseluruhannya itu adalah berplatform online. Jadi kita harus membutuhkan koneksi internet untuk mengakses maupun membuat. Berbeda dengan hot potatoes. Hot potatoes kita bisa menggunakan tanpa membutuhkan koneksi internet. Jadi kita bisa online. Setelah kita buat, kita bisa distribusikan ke siswa. Mungkin siswa bisa mengcopy via kita misalnya kita berada di tempat yang koneksi internetnya kurang bagus, kita bisa distribusikan menggunakan jalur yang tidak membutuhkan koneksi internet. Mungkin kita bisa menggunakan ShareIt, kita bisa menggunakan Bluetooth untuk mendistribusikan media ini ataupun latihan soal ini. Dan kelebihan lainnya adalah kita bisa akses ini via handphone. Jadi selain kita menggunakan laptop maupun komputer, kita bisa menggunakan handphone. Bagaimana cara mendistribusikannya ke siswa? Ya, kita tinggal segampang kita mungkin familiar dengan mengcopy paste file. Kita tinggal copy filenya, kemudian kita distribusikan. Seperti yang saya sudah bilang, via menggunakan ShareIt maupun Bluetooth, kita bisa distribusikan dan para siswa bisa mengerjakannya menggunakan handphone. Mereka cukup membuka aplikasi tersebut menggunakan web browser, kemudian mereka bisa mengisi soal-soal yang sudah Bapak Ibu berikan nantinya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih proses instalisasi ataupun memasukkan lah, istilah gampangnya memasukkannya ke komputer kalau kita punya komputer belum ada instalasi hot potatoes-nya. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi ini di website yang sudah kami tampilkan, dan nanti mungkin host bisa memberikannya melalui room chat. Hot Potatoes versi 7 ya. Tampilan dari websitenya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa melihatnya, ada pilihan download di situ. Bapak Ibu bisa mendownload. Untuk versi kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu punya laptop itu versinya adalah menggunakan Windows, Bapak Ibu bisa mendownload for Windows. Kalau Bapak Ibu punya device itu adalah Apple, Bapak Ibu bisa memilih untuk Apple. Nah, setelah terdownload akan muncul tampilan seperti ini. Ada satu buah tangan yang menggenggam kentang, kemudian di situ ada tertulis setup hotpots 70/30 ya. Itu yang versi terbaru dari Hot Potatoes. Selanjutnya adalah setelah mengklik tampilan yang sebelumnya, itu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal memilih bahasanya adalah Inggris dan kemudian klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Welcome to the Hot Potatoes. Ya, ini versi 7 yang kita ambil, versi 6 ini tampilannya, tapi untuk yang terbaru adalah versi 7, kemudian tinggal klik next. Selanjutnya kita klik salah satu pilihan di sini, I accept the agreement. Jadi kita menyetujui penggunaan dan
apapun yang dibutuhkan. Kemudian kita klik next, kita pilihan next di sini. Selanjutnya akan muncul tampilan tempat di mana Hot Potatoes diinstal. Biasanya kalau laptop yang berplatform Windows itu akan tersimpan di program C, files, dan sebagainya. Kemudian klik next. Selanjutnya kita klik salah satu pilihan di sini adalah create a desktop account, agar tampilan langsung muncul di desktop layar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih next. Selanjutnya akan terjadi proses instalisasi. Ya, kurang lebih memakan waktu sekitar 3 menit lah, untuk tidak sampai 3 menit, mungkin sekitar 1 menit proses instalisasi, karena memang tidak membutuhkan device yang sangat tinggi sehingga mudah. Nah, setelah instalisasi selesai akan muncul beberapa fitur ataupun beberapa informasi tampilan Hot Potatoes yang bisa kita gunakan. Ini tampilan umumnya, hampir semua bisa tampilannya seperti ini, close dan sebagainya, image, itu ada 5 tampilan. Yang pertama adalah untuk memulai membuat file soal baru, dan seterusnya hingga bagaimana sih cara menampilkan ataupun hasil finalnya dari setelah kita menginput soal, kemudian setelah kita membuat pilihan jawabannya, itu muncul seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih detail dan lebih terperinci proses pembuatan soal dan penginputan soal dan semuanya. Ya, di akhir ini saya mengucapkan terima kasih, dan informasi yang mungkin perlu saya tambahkan adalah untuk Bapak Ibu Guru, salah satu hal yang terpenting dalam ranah kita membuat soal ataupun sebagainya itu adalah proses pengembangan diri. Sebagai seorang guru harus bisa meningkatkan kemampuan diri kita dalam penggunaan berbagai media, kemudian dalam pengoperasian berbagai media. Itu sangat penting karena akan memberikan dampak positif tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada institusi di mana kita berada. Contohnya mungkin kalau kita di sekolah, ya kita bisa memberikan dampak positifnya kepada institusi, kemudian kita bisa membantu rekan-rekan guru yang lainnya untuk mengembangkan pribadi, kemudian mengembangkan kapasitas kita. Saya rasa cukup sekian, dan informasi yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada... Terima kasih. Lanjut ya. Oke, Sir. Iya. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi JQuiz, aplikasi Hot Potato yang kita gunakan untuk membuat latihan soal berbentuk pilihan ganda. Nah, di kolom utama yang teman-teman harus tahu, di tampilan utama ini yang teman-teman harus tahu adalah kolom judul, kolom untuk masukkan soal, ini ditandai dengan key 1. Nah, ini artinya question nomor 1 atau soal nomor 1. Nah, ini yang dibawa kolom answer ini untuk mengisi pilihan jawaban. Misalnya kalau teman di sini tampilan utamanya, tampilan standarnya pas hanya ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Nah, A, B, C, dan E. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan 5, 6 pilihan jawaban, itu sangat mudah sekali. Tinggal klik saja tanda panah ke atas di sebelah kiri kolom answer ini. Teman-teman bisa lihat, ini saya tunjukkan kursornya. Nah, dan seterusnya, F, G, H, ada banyak pilihan jawaban yang bisa teman-teman. Nah, tapi saran saya bisa dimulai dulu dari 4 pilihan jawaban. Misalnya, ini soal pertama yang saya buat, siapakah Presiden Indonesia saat ini? Nah, saya taruh misalnya pilihan jawabannya yang pertama adalah Megawati misalnya. Yang kedua, Soeharto misalnya. 3, Jokowi. Terakhir, Luhut misalnya. Nah, tentu teman-teman harus menyiapkan jawaban yang benar. Misalnya,
di pilihan jawaban di pilihan pertanyaan pertama ini jawaban benar tentu ada di pilihan C, maka saya tandai accept as correct di kolom sebelah kanan feedback. Apa fungsi dari kolom feedback ini? Ini untuk memberikan respon terhadap jawaban yang kita berikan. Misalnya kalau saya ini jawaban benar, maka selamat. Misalnya saya tulis selamat, jawaban Anda benar. Itu. Nah, sampai di sini teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan satu soal. Kita sudah membuat satu soal. Nah, kalau kita mau lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, gampang saja. Ini di kolom questions ini, ada key 1 ini, kita kita klik tanda panah ke atas, maka akan menjadi soal nomor 2. Nah, misalnya soal nomor 2, apa nama virus yang saat ini sedang mewabah? Pilihan jawabannya di sebelah kolom kiri, di bawah answer ini. Saya tulis misalnya flu burung, COVID. COVID-20 misalnya. COVID-21 misalnya. Nah, tentu kita tahu pilihan jawabannya ada di pilihan B. Maka kita tulis feedbacknya apa, misalnya selamat, jawaban Anda benar. Jangan lupa untuk mencentang accept as correct, ini artinya terima pilihan ini sebagai jawaban yang benar. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat pilihan soal nomor 2. Dan seterusnya, teman-teman bisa menambahkan dengan mengklik tombol panah atas di samping kolom pertanyaan. Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, dan seterusnya. Nah, sebelum teman-teman menyimpan soal ini, jangan lupa untuk memberikan petunjuk mengerjakan soal. Nah, ini sangat penting, petunjuk pengerjaan soal, supaya teman-teman ketika siswa-siswi, Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Contoh, kita memberikan petunjuk pengerjaan soal itu ada di menu option, terus kita pilih configure output. Di sini ada title dan juga judul dan juga instruction. Misalnya petunjuknya adalah pilihlah jawaban yang paling benar. Oke. Kita pilih save, kita pilih oke. Nah, bagaimana pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat latihan soal yang sudah kita buat tadi, yang ada 2 pertanyaan ini, menjadi file yang bisa kita bagikan ke teman-teman dan nantinya bisa diakses ke web browser seperti Mozilla dan Google Chrome. Nah, caranya gampang saja. Ini teman-teman lihat di menu bagian atas ini, di menu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, di menu ke bagian 6 ini ada seperti jaring laba-laba angka 7. Ini ada tulisan muncul export to create a hot potatoes version 7 bla bla bla. Tinggal kita klik saja ini, maka akan muncul folder di mana teman-teman ingin menyimpan file yang teman-teman baru saja buat. Contoh saya simpan di sini ya. Nah, terus saya beri nama, misalnya latihan soal J quiz. Nah, ini akan disimpan sebagai file HTML. Maksudnya apa? File HTML ini akan nanti bisa diakses melalui aplikasi web browser seperti Mozilla dan Google Chrome. Kita klik tombol save. Selanjutnya kita klik tombol save. Nah, nanti akan muncul pilihan view the exercise in my browser or nothing.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ingin menampilkan ini di browser laptop kita yang sedang kita gunakan. Nah, kalau saya pilih klik ini, saya latihan soalnya secara otomatis akan muncul di web browser. Kita klik ya untuk kita melihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini tampilan dari dua soal yang kita sudah buat tadi. Nah, ini instruksinya, ini judul apa namanya? Latihan J-Quiz, ini judul soalnya, ini instruksinya, pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, ini soalnya di bagian bawah. Nah, ini soal 1 dari 2, karena tadi yang baru kita buat cuma 2 soal, makanya 1 dari 2 soal. Seperti inilah nanti ketika file ini kita bagikan dan siswa-siswi atau siapapun yang mengerjakannya akan muncul seperti ini. Nah, misalnya siapakah Presiden Indonesia saat ini tadi yang benar, kalau kita klik jawaban yang salah, maka nanti muncul sorry, try again, kayak gini kan ada feedback. Nah, kalau kita pilih jawaban yang benar, maka selamat jawaban Anda benar. Nah, kita klik OK. Untuk melanjutkan ke soal kedua, ada tombol panah kanan. Nah, ini apa nama virus? Ini soal kedua yang tadi kita buat, jawaban yang benar. Kalau kita klik, maka muncul selamat jawaban Anda benar. Seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, latihan soal ini hanya dibuat sebagai latihan, gitu. Latihan, namanya latihan ya. Nah, ini tidak digunakan untuk kita buat misalnya ujian semesteran begitu yang bisa dikerjakan. Nah, ini tidak disarankan. Kenapa? Karena security dan lain-lainnya belum, keamanan soal ini belum bisa dijamin dengan baik ketika kita mengerjakan soalnya untuk tujuan evaluasi yang lebih besar begitu. Nah, sampai di sini dulu bagian J-Quiz. Nanti kita lanjut lagi sebelum kita, ini saya tutup dulu. Setelah itu nah, kalau tadi sudah tersimpan, maka kita bisa menyimpannya lagi sebagai file dengan ekstensi hot potato. Ini kita simpan sebagai J-Quiz file, supaya kapan-kapan kalau kita butuh, suatu saat nanti kita butuh, kita bisa mengedit soal ini. Nah, ini saya simpan misalnya latihan soal J-Quiz. Pilih save. Nah, ingat, ini disimpan supaya nanti kita bisa mengeditnya kembali dengan ekstensi jquizfiles.jkz. Nah, kita pilih save. Nah, ini sudah aman untuk kita tutup. Nah, itu tadi cara sederhana membuat file J-Quiz. Nah, nanti seperti apa filenya yang bisa kita bagikan? Gampang saja, kita pergi silahkan kita buka di mana tadi kita menyimpan file HTML-nya. Kita masuk ke folder, contoh saya simpan tadi di folder materi sesi 3 di komputer saya. Nah, ini dia latihan soal J-Quiz. Nah, file inilah yang nanti kita bagikan. File ini kalau kita klik 2 kali, dia akan secara otomatis terbuka melalui aplikasi web browser yang ada di laptop kita. Nah, ini seperti teman-teman lihat saat ini. Nah, semudah mengklik 2 kali ya filenya. Ini soalnya. Nah, berikutnya, inilah yang bisa teman-teman bagikan ke siswa-siswi yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, nanti latihan soal ini saya akan bagikan. Ini saya ada buat contoh latihan soal lainnya. Ini contoh saya buat latihan soal J-Quiz 1. Ini. Nah, ini contoh soal latihan USBN Bahasa Indonesia. Ini sudah banyak. Ini kurang lebih ada sekitar 10 soal. Ya, ini 10 soal yang sudah saya buat. Dan filenya, file HTML-nya seperti ini, J-Quiz 1. Nah, ini diakses melalui web browser. Kebetulan saat ini yang saya gunakan adalah Mozilla Firefox. Nah, ini bisa diakses. Baik, contoh lainnya ini saya tunjukkan yang sudah jadi.
Nah, siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Nah, Prabowo, maaf salah, jawaban saya Joko Widodo. Nah, ini contoh soal yang dibuat menggunakan aplikasi Hot Potato J-Quiz. Nah, berikutnya aplikasi lainnya adalah J-Clozy. Nah, J-Clozy ini, teman-teman, kalau tadi J-Quiz itu ada pilihan jawaban, ada kolom soal, ada kolom pilihan jawaban, ada kolom responnya. Nah, kalau ini hanya ada kolom judul, latihan soalnya apa, terus kolom kosong seperti di bawah ini, seperti kita ingin mengetik seperti biasa, seperti di Word gitu. Nah, yang pertama, teman-teman tentu seperti yang saya sudah sampaikan, di J-Clozy ini yang perlu kita perhatikan adalah kosakata yang nanti menjadi soal, pertanyaan yang nanti menjadi clue dari kosakata yang kita ingin tampilkan. Dan berikutnya adalah gap. Gap ini maksudnya apa itu tadi? Nanti sebentar saya jelaskan di sini. Nah, ini ada kolom judul, ini ada kolom teksnya di sini. Ini kolom yang kolom utama ini adalah kolom yang kita tempat mengisi teks. Nah, ini gap. Nah, ini tempat untuk ini tombol untuk menentukan pada bagian mana nanti kita akan mengosongkan dikosongkan dari teks yang kita punya di sini. Nah, contoh ini contoh ya, saya tampilkan teks yang sudah ada. Ini contoh J-Clozy yang sudah, latihan J-Clozy yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita tinggal membuat, yang pertama jangan lupa untuk menulis judul latihannya. Ini saya tulis latihan soal J-Clozy. Nah, berikut teksnya. Nah, kalau teman-teman lihat di tampilan teman-teman saat ini, di tampilan layar teman-teman saat ini ada tulisan yang ada kosakata yang berwarna merah. Ini artinya apa? Ini adalah kosakata yang nantinya menjadi soal yang ditanyakan. Nah, di sini setiap soal ini, setiap kosakata yang bertanda merah ini akan ada petunjuk atau clue yang bisa kita tambahkan sebagai bentuk soalnya. Nah, contohnya teman-teman, ini saya clear dulu. Kita anggap teksnya. Saya pilih clear gaps. Clear gaps maksudnya menghilangkan semua gap yang ada di teks ini. Saya klik yes. Nah, contoh misalnya saya ingin beberapa kosakata di teks ini menjadi soalnya. Misalnya saya blok gap. Oke, maka secara otomatis akan muncul word atau kata yang tadi kita blok tadi, parkir. Nah, clue ini maksudnya yang menjadi pertanyaan yang relasinya nanti ke jawaban ini, parkir ini, kata ini, parkir. Contoh misalnya clue-nya adalah lapangan khusus yang diperuntukkan gimana ya bahasanya, yang digunakan untuk menempatkan kendaraan. Pilih OK. Kita pilih lagi kata lain yang ingin kita jadikan soal. Misalnya saya tulis, saya pilih di sini sawah misalnya. Kita klik, kita blok sawah.
Kita pilih gap. Nah, setelah itu kita pilih apa pertanyaan atau clue untuk merelasikannya ke sawah. Misalnya tempat menanam padi. Nah, kita pilih oke. Saya pilih lagi misalnya komputer. Komputer ini saya blok, terus saya pilih gap. Terus saya pilih misalnya teknologi saat ini yang memudahkan Bapak Ibu guru di sekolah. Misalnya. Saya pilih oke. Nah, setelah kita memilih kata yang akan dijadikan gap nanti di soalnya, kita pilih simpan. Seperti tadi, ingat salah tombol menyimpan ini, tombol ekspor ini ke web browser itu sama di setiap aplikasi. Ini seperti jaring laba-laba dan ada angka 7-nya. Nah, ini untuk mengekspornya ke file HTML. Kita tinggal klik saja. Cukup kita klik, nanti akan dia muncul seperti ini. Nah, misalnya kita tulis jclose latihan, nama filenya latihan jclose materi 3. Kita pilih save. Oke, kita pilih yes saja. Kita pilih view and the exercise in my browser. Nah, inilah tampilan atau hasil dari soal yang sudah kita latihan soal yang kita sudah buat. Nah, lihat tadi beberapa kata yang sudah kita hilangkan, dia bertanda merah tadi, dia sudah hilang di sini. Nah, dan di sebelahnya itu ada tanda tanya, yang mana itu adalah clue atau soalnya. Nah, halaman ini lihat, kalau kita klik ini muncul soalnya. Teman-teman, tadi saya tulis, saya jawabannya parkir ya. Saya tulis parkir. Nah, tinggal kalau kita ingin memberikan jawabannya, tinggal kita klik saja di kolom kosongnya. Dan kita baca dulu soalnya apa. Misalnya tadi ini jawabannya komputer. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah. Kita baca dulu, kita klik, kita baca soalnya teman tadi misalnya sawah. Kita klik, oke. Cek. Oke, ini jawaban score is benar semua ya ini. Dari 53 soal. Nah, kira-kira seperti ini sederhananya membuat soal menggunakan aplikasi bawaan Hot Potato jclose. Saya tutup dulu. Nah, seperti pertama kali sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan, sebelum kita tutup sebaiknya kita simpan sebagai save as jclose ini file Hot Potato jclose file. Nah, fungsinya itu apa? Suatu saat nanti kita bisa mengedit kembali, soal yang kita buat ini. Sampai di sini dulu bagian jclose, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ini saya tutup dulu. Saya mau tampilkan semua aplikasi dan bagaimana cara atau bagaimana fitur-fitur dasar yang harus kita kuasai ketika kita ingin membuat soal interaktif menggunakan Hot Potato. Nah, tadi kita sudah bahas jquiz, jclose. Ini saya tampilkan lagi. Berikutnya adalah jcross. Nah, jcross ini tampilan utama dari jcross. Mohon maaf sebelum saya lanjut, apakah teman-teman masih bersama saya di sini? Suaranya masih terdengar dengan jelas dan tampilan screen-nya masih jelas, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, baik.
Oke, baik. Jelas, Kita lanjut ya. ya, Sir. Nah, baik, ini yang bagian ketiga adalah J-cross. Nah, J-cross ini sederhananya adalah pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Teka-teki silang. Teman-teman yang biasanya suka mengisi teka-teki silang, nah, teka-teki silang ini sangat menarik ketika digunakan sebagai latihan soal yang kita bagikan ke siswa-siswi kita. Nah, tentu kontennya konten-konten pelajaran ya, konten pelajaran. Misalnya contoh dalam bahasa Inggris kita bikin misalnya kita ingin siswa-siswi kita menguasai kosakata tertentu. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai TTS, jadi seperti vocabulary game begitu ya. Nah, contoh misalnya tampilannya kotak-kotak seperti ini. Nah, kita tentunya seperti yang tadi saya bilang, kita sudah harus menyiapkan soal, atau dalam kasus J-cross ini adalah kosakata misalnya. Kita sudah harus menyiapkan kosakatanya, berikut juga petunjuk clue yang mengarah ke kosakata tersebut. Contoh misalnya contoh sederhana saja ya ini. Contoh kata yang pertama adalah book. Pada bagian ini sangat dituntut supaya kita atau guru ini kreatif untuk menyusun teka-teki silangnya ini supaya setiap kata itu memiliki keterkaitan. Contoh misalnya book ini, terus berikutnya saya tulis bisa jadi kata apa dari book ini. Mungkin ada yang bisa kasih saya saran, bisa ada yang bantu dari book ini saya bisa mengaitkannya dengan kata yang lain. Misalnya ada yang bisa kasih saya saran, bisa bantu saya. Contoh misalnya saya mau bikin kata yang menurun bus misalnya. Teman-teman lihat di sini saya punya baik teman-teman bisa melihat di sini saya punya 3 kosakata. Yang pertama, 1 mendatar, ini book. Oke. 1 menurun, kick. Dan 2 menurun, ini bus. Nah, terus bagaimana cara membuat petunjuk atau clues-nya? Ini mudah sekali, tinggal kita klik di awalan setiap kosakatanya. Di huruf pertama pada kata tersebut. Contoh misalnya saya klik kick di sini. Ketika saya klik add clue, nah maka di sini akan muncul 1 menurun kick, 2 menurun bus, ini 2 menurun hook. Nah, clue ini kita harus buatkan pertanyaan. Kata ini kita harus buatkan pertanyaan yang kalau di aplikasi ini disebut clue. Contoh misalnya sederhananya misalnya ini bahasa Inggris buku misalnya. Kita pilih oke. Kick misalnya. Tendang dalam bahasa Inggris. Klik oke. Bus misalnya. Kendaraan. Nama kendaraan. Nama kendaraan dalam bahasa Inggris. Contoh saja ya, kalau ada yang tidak berkaitan nanti teman-teman bisa perbaiki. Kita klik OK. Nah, sebelum kita menyimpan jangan lupa kita pastikan ini ada judulnya. Ini ada soal ini kita beri judul misalnya latihan soal bahasa Inggris. Kita pilih save sebagai file HTML, export to HTML. Nah, misalnya
J cross. Kita pilih save. View in the exercise in my browser. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lihat ya, 1 menurun, 2 mendatar, dan 2 menurun. Kita klik di angka 1 misalnya, dia akan muncul clue atau soalnya tadi. Kita klik nomor 2, maka muncul 2 mendatar, dan 2 menurun. Soal dan Nah, kita lihat contoh yang sudah saya siapkan, yang lebih banyak lagi kosakatanya. Nah, ini contoh soal yang kita buat dengan jumlah kata yang lebih banyak lagi. Ini sangat menarik sekali karena ini menjadi seperti teka-teki silang interaktif. Nah, ketika kita mengetik, kalau kita mengeklik angka, maka akan muncul hint, akan muncul clue atau soal tadi di sebelah kiri atas ini, teman-teman bisa lihat. Nah, itu contoh saja. Baik, teman-teman, itu tadi 3 contoh aplikasi yang ada dalam Hot Potato untuk membuat soal pilihan ganda, soal teks bergap, dan juga soal contoh dan bentuk teka-teki silang. Nah, berikutnya yang 2 ini adalah Gmatch and Gmix. Gmatch ini ketika kita klik, tampilan utamanya seperti ini. Nah, ini Gmatch. Tampilan utamanya ini untuk mencocokkan pertanyaan yang ada di kolom kiri dan jawaban yang ada di sebelah kanan. Jangan lupa seperti biasa, pastikan memasukkan judul. Tentunya misalnya di sini latihan soal Gmatch. Nah, berikutnya left ordered items, ini ada 2 kolom utama di sini, left ordered items, dan sebelah kanan ada right jumbled items. Left ordered ini maksudnya yang tersusun. Nah, jadi kalau teman-teman punya misalnya kosakata yang berurutan, bisa taruh sebelah kiri, yang tidak berurutan bisa taruh sebelah kanan. Nah, contoh misalnya saya pilih di sini tadi buku. Yang kedua enak misalnya. Ketiga kelas. Parkir. Nah, berikutnya yang kelima misalnya sepatu. Nah, untuk kolom sebelah kanan ini jangan sampai clue atau jawaban soalnya itu sesuai dengan yang ada di sebelah kiri ini. Misalnya, saya kasih contoh aja ya yang sudah. Baik, ini contoh Gmatch yang soal Gmatch yang kita buat sesuai dengan yang telah kita buat, sesuai kita siapkan. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini nanti yang kita jadikan yang kita cocokkan. Dan sebelah kanan dicocokkan dengan di sebelah kiri. Nah, tapi tentunya sebelah kanan ini jangan sampai berurutan. Baik. Ini saya kasih contoh langsung yang sudah jadi.
Mohon maaf ini berhubung waktu kita sangat terbatas, maka saya sebentar akan diskusi lebih lanjut, nanti jawab pertanyaan lebih banyak. Saya harap sebentar jawaban lebih banyak, pertanyaan lebih banyak, sehingga bisa kita bahas satu-satu. Nah, ini contoh tadi, contoh dari ini, Gmatch. Contoh hasil dari latihan soal yang kita buat. Nah, ini mencocokkan yang ada sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Baik, karena masih ada lagi dua yang harus saya bagian akhir ini sangat penting untuk menggabungkan dari soal-soal yang kita sudah buat. Contoh yang terakhir, ini JMix. Nah, JMix ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat latihan soal yang berbentuk kalimat acak yang nantinya kita minta siswa kita untuk membuat kalimat yang acak tadi menjadi kalimat yang beraturan. Contoh misalnya saya tulis di sini main sentence ini dua kolom, main sentence dan alternate sentence. Main sentence ini maksudnya adalah kalimat yang benar. Contoh saya tulis di sini, saya mengikuti seminar yang diadakan oleh UN Sorong. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ketika membuat kalimat, kita harus bagi kalimat ini menjadi beberapa bagian yang nantinya kalimat itu diacak menurut beberapa bagian yang tadi telah kita buat. Nah, contoh misalnya bagaimana caranya sangat mudah kita buat menjadi kalimat kata yang ada dalam kalimat ini kita buat menjadi beberapa baris. Contoh misalnya kata saya ini saya buat di baris pertama, saya klik enter, terus kata mengikuti saya buat di baris kedua, kata seminar saya bagi menjadi di baris ketiga, yang menjadi baris keempat, diadakan menjadi baris ke-5, dan oleh UM Sorong ini adalah satu bagian, saya jadikan menjadi bagian ke-6. Nah, kalimat yang benarnya bisa saya taruh di sebelah kiri misalnya, di kolom pertama, saya tinggal copy saja. Nah, ini kalimat yang benar. Nah, baik. Ini adalah kalimatnya benar. Misalnya dalam satu bentuk, dalam satu set kalimat ini bisa menjadi dua atau tiga lebih alternatif kalimat, maka kita bisa taruh di kolom 2 dan kolom 3. Tapi pada kesempatan kali saya akan jelaskan satu saja kalimat. Nah, berikutnya seperti biasa kita simpan, kita klik tombol ekspor. Oh, mohon maaf, saya lupa. Jangan lupa judul. Judul itu sangat penting. Kita taruh misalnya latihan soal JMix. Nah, pada bagian ini kita klik. Kalau kita sudah berikan judul, kita klik ekspor. Contoh latihan JMix. Bisa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Should the word bla bla bla, saya harus begin with. Ini artinya adalah setiap kata di awal kalimat ini apakah diawali dengan huruf kapital. Kalau teman-teman ingin tetap huruf kapital, nah itu nanti akan mempengaruhi clue ya. Clue maksudnya adalah umumnya aturannya adalah kalimat itu dimulai dengan huruf kapital. Nah, jadi kalau misalnya ini kata saya, nanti saya taruh, saya tetap menjadikannya huruf S-nya itu menjadi kapital, maka nanti akan mudah ditebak sama siswa-siswi, oh ini saya pasti tempatnya di depan, karena dia huruf kapital. Gitu. Nah, ini boleh kita no, boleh yes. Gitu. Kali ini saya yes saja. Nah, kita view di exercise in my browser, kita klik, nah hasilnya seperti ini. Bagaimana caranya mengerjakan soal seperti ini? Ini lihat tadi ini kata di bawah ini menjadi acak, tidak beraturan. Nah, untuk
tugas siswa-siswi kita adalah membuatnya menjadi kalimat yang beraturan. Contoh, ini saya klik saya mengikuti seminar yang diadakan. Kita klik cek, jawaban benar. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Saya tutup dulu. Nah, berikutnya jangan lupa untuk menyimpannya save as itu tadi JMix file. JMix latihan misal. Supaya nanti kita bisa edit kembali soal yang ada. Nah, ini sampai di sini dulu JClose, JQuiz, JCross, JMatch, dan kelima bentuk aplikasi yang ada dalam Hot Potatoes ini. Nah, terakhir yang saya ingin tambahkan adalah bagaimana cara menggabungkan soal-soal yang sudah kita bikin tadi, JClose, JQuiz, JCross, dalam satu file atau dalam satu halaman yang terindeks. Nah, kita gunakanlah the measure. Kita klik the measure. Nah, kita pilih nah, kita klik tombol, kita klik tab index. Nah, kita masukkan judul unit atau judul chapter. Misalnya saya tulis di sini latihan soal hotpot. Filenya yang mana saja, saya klik add file. Jadi ini fungsinya menggabungkan banyak file yang ada, file-file latihan yang tadi kita buat secara terpisah. Jadi misalnya ini JClose saya buat, JCross, JMatch, JMix, terus JQuiz. Nah, kita pilih, kita blok semua yang kita ingin masukkan, kita pilih open, kita pilih OK to all, kita pilih di mana kita mau menyimpannya. Ini secara otomatis saya tersimpan di folder dokumen materi. Di mana kita mau menyimpannya, ini saya menyimpannya di file ini tadi, dokumen, biar satu. Saya pilih build unit, klik build unit. Nah, secara otomatis akan muncul file-file yang tadi kita sudah buat terbuka dan dia sedang diproses seperti ini. Kita klik yes kalau ada yes. Nah, terakhir sebelum kita tutup aplikasi dia akan muncul, setelah selesai prosesnya dia akan muncul pilihan apakah kita ingin menampilkannya atau tidak. Nah, kali ini saya menampilkannya supaya kita bisa lihat langsung seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 bentuk soal latihan JCross, JMatch, JMix, ini JQuiz, ini JClose. Ini JQuiz tapi judulnya saya buat soal latihan USBN Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita klik, maka akan diarahkan ke soal yang tadi kita buat. Kalau kita ingin kembali ke soal utama, daftar soalnya kita lihat. Kita klik index tadi, ya. Tadi saya klik index, kita kembali ke latihan soal. Saat ya daftar latihan soal yang sudah kita buat. Nah, ini contoh. Klik lagi index, kita pilih latihan soal. Oke, baik. Kira-kira sampai di sini kita sudah berhasil membuat beberapa latihan soal. Nah, harapan saya ini sebentar saya bagikan aplikasinya bagi teman-teman yang ingin mencobanya langsung silahkan di-download di aplikasi di kolom chat, nanti sebentar saya bagikan, nanti install sendiri di laptopnya terus latihan membuat soal. Nah,